Halo Sobat Belajar, sebelum kalian memahami penjelasan dari video ini, diharapkan kalian dalam posisi duduk yang PW ya, dan siapkan buku, alat tulis untuk mencatatnya. Semangat belajar! Oh yeah, I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Mind Learning, channel yang membahas seputar materi, tugas, dan permasalahan lainnya yang ada di SMA kelas 10, 11, dan 12. Oke ya, pada video kali ini pembahasan kita tentang persamaan eksponensial ya, yang ada di kelas 10 matematika peminatan. Untuk persamaan eksponensial ini kelanjutan dari bilangan berpangkat yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 9. Nah, oke. Jadi pada persamaan eksponensial ini di sini ada 6 bentuk persamaan. 1 2 3 4 5 6 itu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas 2 persamaan ini dulu. Yang lainnya next video ya. Nah, sebelum kita lanjut ke persamaan eksponensial ini, diharuskan kalian untuk paham bilangan berpangkat ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini sudah kalian pelajari di SMP kelas 9. Sekarang lanjut ke persamaannya. Oke, langsung saja ke persamaan yang pertama. Di situ ada bentuk A pangkat Fx sama dengan 1. Di sini A itu adalah bilangan pokok ya. A adalah bilangan pokok, tetapi tidak boleh sama dengan 0. Dia nggak boleh 0. Bilangan pokok itu berapa? Terserah kamu. Bisa 2, bisa 4, bisa akar 5, bisa negatif 6, terserah. Asalkan A ini bukan 0, nggak boleh 0. Gitu ya. Oke, langsung ke contohnya saja. Di sini sudah saya sediakan 3 contoh. Nah, untuk contoh pertama, sebentar. Oke. Untuk contoh pertama di sini ada 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Cara menyelesaikan soal kayak gini, kalian harus paham sifat bilangan berpangkat ya, yang berbunyi bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Di mana A-nya tidak boleh 0. Gitu. A ini berapa? Angka terserah kamu. Asalkan dia tidak boleh 0. Nah, di sini ada 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 1 ini loh kamu rubah dia ke bentuk bilangan berpangkat. Cara mengubahnya bagaimana? Kamu pakai sifat ini deh. Jadi di sini 3 pangkat 2x dikurangi 1 itu sama dengan A pangkat 0. A-nya berapa? Angka terserah kamu. Meskipun angkanya terserah, kamu harus perhatikan persamaannya.
Bilangan pokok di sini berapa? 3 ya. Maka di sini juga harus di 3. 3 pangkat berapa? Pangkat 0. Kenapa? Karena 3 pangkat 0 itu 1. Oke ya, jadi di 3 pangkat 0 itu 1. Berdasarkan sifat ini. 7 pangkat 0, 1. Sama. Akar 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan pokok di sini terserah kamu. Meskipun terserah, kamu harus memperhatikan persamaannya. Di sini kalau bilangan pokoknya 3, ya berarti di sini bilangan pokok juga harus di 3. Ini yang kita pakai. Nggak boleh ini, jangan ini ya. Harus sama. Nah. Kalau sudah sama seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kamu perhatikan di situ. Bilangan pokok sudah sama. Berarti ini bisa kita abaikan nih. Kita akan fokus ke pangkatnya saja. Pangkatnya yang di sini adalah 2x dikurangi 1. Sama dengan pangkatnya di sini berapa? 0. Nah, kalau sudah, baru kita cari nilainya. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini 2x itu sama dengan 1. Pengurangan pindah ruas. Jadi penjumlahan ya. Oke. Kalau sudah, di sini 2x sama dengan 1. 2-nya pindah ruas. Ini perkalian. Pindah ruas. Jadi pembagian. 1 dibagi 2. Oke, sudah selesai, nilai X-nya ketemu. X sama dengan setengah. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini ada 8 pangkat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, maka 1 ini yang kita rubah. Maka di sini 8 pangkat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 1. 1 di sini bisa dirubah ke bentuk 8. Bilangan pokok harus sama ya. Pangkat 0. Karena 8 pangkat 0 itu 1. Kalau sudah sama kayak gini bilangan pokoknya bisa diabaikan. Kita hanya akan fokus ke pangkatnya saja. Pangkatnya yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kalau kalian menjumpai bentuk pengkuadratan seperti ini, kalian nggak bisa pindah ruas kayak yang di contoh pertama ini ya. Nah, ini kan tadi langsung aja pindah ruas. Kalau pengkuadratan kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Kamu faktorkan terlebih dahulu deh. Oke, bentar. Difaktorkan dulu ya. Jadi, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita lanjut di sini ya. Ini kita faktorkan. Pemfaktoran ini juga sudah kalian pelajari di SMP loh ya. Nah, di sini X, di sini X. Berapa ditambah berapa, hasilnya nilai tengah. Ini nilai tengahnya. Berapa nilai tengahnya? Negatif 4. Kalau dikali, menghasilkan nilai akhir negatif 5. Berapakah nilainya? Nilainya adalah 1 sama negatif 5. Oke. Maka di sini 1. Karena positif. Ini negatif 5 ya, negatif ya, maka di sini negatif. Nah, dari sini ini udah ketemu nih. Dari sini. Maka di situ X ditambah 1 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini hasil pemfaktoran kita. Dari sini didapat bahwa X ditambah 1 itu sama dengan 0 atau X dikurangi 5 itu sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 1. Di sini nilai X-nya adalah 5. Oke, sip. Berarti di sini nilai X-nya ada 2 macam ya.
yaitu negatif 1 dan 5. Nah, jadi kalau bentuknya pangkatnya ini kuadratan kayak gini ya, bentuk kuadrat kayak gini di pangkatnya, kamu bakalan mendapatkan nilai X sebanyak 2. Kebanyakan seperti itu. Oke, lanjut. Untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga di sini ada 5 akar 5 pangkat negatif 5X dikurangi 10 sama dengan 1. Satunya ini ya yang harus kita rubah. Maka di sini 5 akar 5 pangkat negatif 5X dikurangi 10. Sama dengan bilangan pokok harus sama. Maka kita samakan 5 akar 5 pangkat 0. Gitu ya. Jadi berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 nilainya 1. Ini. Nah, kalian tinggal angkanya saja harus sama dengan ini, disamakan persis sudah. Kalau sudah sama persis, bilangan pokok bisa kita abaikan. Berarti kita akan fokus ke pangkatnya saja, yaitu negatif 5X dikurangi 10 sama dengan 0. Kita pindah ruas ya, main pindah ruas ini, negatif 5X sama dengan 10. X-nya ini perkalian loh ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti sini 10 dibagi negatif 5. Ini tetap, tanda ini tetap. Ini kok berubah? Ini pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. 10 tambah 0 ditambah 10, 10. Nah ini perkalian. Pindah ruas jadi pembagian. 10 dibagi min 5. Maka nilai X-nya adalah negatif 2 atau min 2. Oke, selesai. Ya, bentuk pertama, insya Allah seperti itu. Konsep dasarnya pada ujung-ujungnya, intinya adalah bilangan pokok di sini harus disamakan. Dia disamakan dengan bilangan pokok yang ada di ruas kiri. Selanjutnya, ini tergantung kalian. Pemahaman kalian pada SMP. Oke ya, lanjut sekarang ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua di sini adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Fx. Oh, sorry, ini bukan Fx ya. Ini pangkat G. Pangkat T, sorry. Nah, A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. P di sini angka, ini angka ya. Angka. A di sini ini bilangan pokok ya, sama kayak tadi. Fx di sini apa? Fx itu fungsi yang memuat variabel X. Kayak ini. Nah, ini Fx. Fungsi yang memuat variabel X. Ini loh X-nya. Gitu ya. Jadi ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Nah, ini fungsi namanya. Nah, lanjut. Oke. Nah, di sini saya sudah ada 3 contoh juga untuk bentuk yang kedua ini. Oke. Langsung aja kita kerjakan di sini ya. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Bilangan pokok sama. Maka di sini bilangan pokok juga sama. Tapi ini nggak sama, Pak. Kita samakan. Berarti di sini 3 pangkat 3x dikurangi 2 sama dengan, nah sekarang ini 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 81. Gitu deh. 3 pangkat berapa?
3 pangkat 4. Ya. Kalau sudah seperti ini, bilangan pokok sudah sama ya. Kalau sudah sama bisa kita abaikan. Nah, kembali lagi ke konsep yang pertama tadi. Sekarang kita fokus ke bilangan berpangkatnya itu. Di sini ada 3x dikurangi 2 sama dengan 4. Maka di sini 3x sama dengan 4 dikurangi 2 pindah ruas jadi ditambah 2, pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan, maka di sini 3x sama dengan 6. Nilai x-nya adalah, saya taruh di sini, maka nilai x-nya adalah 6 dikurangi 6 dibagi 3 gitu ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian, 6 dibagi 3, x-nya sama dengan 2. Oke, sip, lanjut. Ini sudah ketemu. D untuk yang nomor 2. Di sini nomor 2 lumayan asik ini ya, soalnya ini ada pecahan. Langkahnya sama deh. Di sini ada 1/625. Ini kita pindah ke pembilang. Ingat, di saat kita punya 1/A pangkat N, ini sama juga dengan A pangkat negatif N. Nah, ini sifat bilangan berpangkat. Ya, maka di sini 1/625 itu sama juga dengan 625 pangkat yang awalnya pangkat positif jadi negatif ya. Ini awalnya pangkat positif, ini jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 1, karena ini pangkat 1, boleh ditulis, boleh tidak. Kalau sudah, maka di sini 5 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 625, itu bilangan pokok mesti sama di sini. 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4. Nah, pangkat lagi negatif 1. Ingat lagi sifat yang berbunyi A pangkat N dipangkatkan lagi M. Ini nilainya sama juga dengan A pangkat N dikali M. Jadi langsung aja dikali ini. Maka di sini 5 pangkat x dikurangi 3 itu sama juga dengan 5 pangkat negatif 4 dikali 4 kali min 1 negatif 4. Kalau sudah seperti ini, bilangan pokok boleh diabaikan. Maka nilai x dikurangi 3 sama dengan min 4. Oke, saya lanjut di sini. Maka nilai x-nya berapa? Min 4 ditambah 3. X-nya sama dengan min 1. Oke. Sudah ya, ketemu ya. Sekarang lanjut di nomor 3. Nah, di sini ada bilangan akar nih. Langsung saja ingat ke sifatnya. Kalau ada akar 2, itu nilainya, ini bukan 2. Saya misalkan A ya di sini ya. Itu sama juga dengan A pangkat 1/2. Ya, jadi akar itu pangkatnya pecahan, dirubah ke bentuk pangkatnya ini pecahan. Kalau ada akar A, di sini ada bilangannya, ada angkanya, saya misalkan N, maka di sini A
pangkat 1/n. Nah, nanti ya kalau nggak ada bilangannya 2. Kalau ada bilangannya n, ya maka di sini 1/n. Ya, sama juga dengan ini. Di sini kan ada akar 2, berarti di sini 2 pangkat setengah 1/2. Akar setengah. Akar setengah. Bilangan pokok sama tetap. Dipangkatkan lagi dengan berapa? 4x ditambah 6. Sama dengan 16. 16 ini 2. Pangkat berapa yang hasilnya 16? Pangkat 4. Nah, jadi ini kalian harus bisa loh ya. Dari 16 ke bentuk bilangan yang berpangkat. Bilangan pokok pasti sama dengan yang ada di ruas kiri. Kalau sudah, ini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. 2, setengah kali 4, x, maka hasilnya 2x. Terus setengah dikali 6, hasilnya adalah plus 3. Sama dengan 2 pangkat 4. Kalau bilangan pokok sudah sama seperti ini, bilangan pokoknya bisa kita abaikan. Kita fokus ke bilangan yang ada di pangkatnya. 2x tambah 3 sama dengan 4. Maka di sini 2x sama dengan 4 dikurangi 3. 2x sama dengan 1. Maka nilai x sama dengan 1/2. Oke. Sudah ketemu nilai x-nya. Oke ya, sementara itu dulu pembahasan kita pada video kali ini. Insya Allah di sini untuk persamaan eksponen yang bentuk pertama dan kedua hanya seperti ini. Konsepnya ada di situ, yaitu bilangan pokok harus sama. Bilangan pokok ini harus sama, disamakan. Dirubah ke bentuk bilangan berpangkat. Begitu juga yang bentuk pertama tadi ya. Bentuk yang pertama tadi tambah lebih enak, lebih mudah. Langsung saja bilangan pokoknya sama, dipangkatkan 0. Itu pasti nanti nilainya 1. Ya, sementara seperti itu dulu ya pembahasan kita pada video kali ini. Untuk persamaan eksponen yang lainnya akan kita lanjut ke next video. Jika kalian memiliki soal-soal yang perlu untuk dibahas atau materi yang ingin dipahami, bisa kirim ke DM IG yang ada di bawah atau langsung saja tulis di kolom komentar. Serta jangan lupa kritik dan saran untuk channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa berguna buat kalian di kemudian hari, dan semoga kalian nantinya bisa jadi orang yang sukses ya, baik dunia maupun akhiratnya. Dan terlebih lagi, semoga kalian bisa jadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.